Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Amalia Sutopo dengan NIM 2020110092. Saya dari kelas HKIC 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Permulaan, Perkembangan Politik Hukum, dan Kepentingan Umum dalam Politik Hukum. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Politik Hukum yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Sohibul Itmam, MH. Langsung saja, untuk yang pertama yaitu pengertian politik hukum. Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu politika yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Untuk hukum sendiri adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa politik hukum adalah serangkaian konsep, asas, kebijakan dasar, dan pernyataan kehendak penguasa negara yang mengandung politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum, dan politik penerapan serta penegakan hukum, menyangkut fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum untuk menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk, hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun, serta untuk mencapai tujuan negara. Selanjutnya, permulaan politik hukum di Indonesia, yaitu yang pertama pada zaman penjajahan. Pada zaman dahulu, Indonesia masih dijajah oleh negara-negara lain seperti Belanda, Spanyol, Inggris, Portugis, Jepang, dan lain-lain. Pada masa itu sudah ada praktik politik hukum, akan tetapi prosesnya masih menurut dengan budaya yang diajarkan oleh para penjajah. Masuk pada masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan, hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang didasarkan kepada landasan ideologi dan konstitusi negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, atau hukum yang dibangun atas kreativitas yang didasarkan atas cita-cita dan rekayasa bangsa sendiri. Sehubungan dengan hal itu, hukum di Indonesia sebenarnya tidak lain adalah hukum yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang sudah ada lama dan berkembang sampai sekarang. Masuk pada masa pasca proklamasi kemerdekaan. Indonesia dihadapkan pada dua pilihan dalam menentukan sistem hukum nasional, yaitu sistem hukum kolonial dengan segala seluk-beluknya dan sistem hukum rakyat dengan segala keanekaragamannya. Pada awalnya, pemuka-pemuka nasional mencoba membangun hukum Indonesia dengan mencoba melepaskan diri dari ide-ide hukum kolonial. Akan tetapi, dalam kenyataannya berakhir dengan pengakuan bahwa proses realisasinya ternyata tidak sesederhana model-model strateginya dalam doktrin. Selanjutnya, perkembangan politik hukum. Sejauh yang dapat ditelusuri, politik hukum telah diperkenalkan di Indonesia oleh Le Maire pada tahun 1952 dengan bukunya yang berjudul Utrecht pada tahun 1961. Namun, politik hukum yang diutarakan dalam buku tersebut tidak ada kelanjutannya. Selain itu, politik hukum juga telah diperkenalkan di negeri Belanda pada tahun 1953 oleh Bellevoet yang mendefinisikan politik hukum adalah sebagian dari ilmu hukum yang meneliti perubahan hukum yang berlaku atau ius constitutum yang harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan baru kehidupan masyarakat, yaitu ius constituentum. Selanjutnya yaitu kepentingan umum politik hukum. Yang dinamakan kepentingan umum adalah kepentingan yang meliputi dari berbagai aspek, seperti yang tertera di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Maka, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari pernyataan di atas, politik hukum memiliki peranan penting dalam mewujudkan kepentingan umum untuk masyarakat, sehingga politik hukum menjadi salah satu instrumen dalam pembentukan hukum, karena politik hukum dan ilmu hukum merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling berkaitan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata dan tingkah laku yang kurang berkenan. Juga penguasaan materi yang masih minim. Sekian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.